Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 46 atau 72. Juga tak bosan-bosannya Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Itu dikarenakan animasi terbarunya masih belum rilis juga. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pasca episode sebelumnya diceritakan kelahiran monster misterius menyebabkan perburuan berdarah di lautan Pasifik. Namun, manusia di bumi sama sekali tidak ada yang menyadari hal itu, dan Luo Feng pun masih melanjutkan latihan, 81 penguatan rohnya, di dalam jet otomatis tingkat kaisarnya. Waktu pun berlalu, tepat pada tanggal 1 Januari tahun 2059. Di sektor Mingyue, di kediamannya Luo Feng. Maaf, Tuan Wang, kakakku tidak ada di rumah. Luo Hua tersenyum di ruang tamu ketika dia berbicara dengan seorang pria paruh baya yang elegan dengan memakai kacamata. Hari ini adalah tahun baru dan perwakilan Luo tidak rumah. Pria paruh baya yang elegan ini agak terkejut. Iya Tuan Wang, kami sangat menyesal sekali, ucap Luo Hua sambil mengangguk, dikarenakan keluargaku masih memiliki beberapa hal untuk dilakukan, jadi kami tidak akan memaksa Tuan Wang. Di lain waktu aku pribadi akan menyambut Tuan Wang. Oke, kalau begitu aku akan pergi sekarang, ucap Tuan Wang dengan sopan dan kemudian pergi meninggalkan rumah Luo Feng. Saat dia menyaksikan Wang pergi, Luo Hua menggelengkan kepalanya. Ini sudah merupakan undangan yang ke-12 kali, dalam beberapa hari terakhir. Untuk dapat mengundang pejuang level representatif, seseorang haruslah tokoh penting, dan kekuatan seperti keluarga Su, jika bukan karena Su Xin, bahkan tidak punya hak untuk naik ke rumah perwakilan. Wang dari sebelumnya datang atas nama tingkat atas di pemerintah Tiongkok. Kemana Luo Feng pergi? Luo Hua berdiri di depan pintu rumahnya, orang-orang dari Aula Jixian, tentara, pemerintah, dan bahkan aliansi HR, semuanya mengundangnya. Orang-orang dari Eropa dan Amerika juga, telah mengirim undangan mereka, sepertinya tidak ada yang tahu kalau kakakku sibuk, gumam Luo Han. Apa yang dia lakukan sekarang ya? Gumam Luo Hua berpikir dalam hati. Hampir tidak ada yang tahu tentang situasi Luo Feng saat ini. Kemudian pada malam hari di tahun baru, kebanyakan orang menyaksikan perayaan menyambut tahun baru. Dan di jet tempur di sektor Mingyue, ada sedikit cahaya redup di kokpit, terlihat Luo Feng duduk bersila di dalam tanpa bergerak sama sekali. Kita berpindah ke keadaan Lu Feng saat ini, saat itu di alam kesadarannya, galaksi yang luar biasa berubah menjadi pusaran air. Air berputar sangat hebat di dalamnya, membentuk pusaran air di atas pusaran air. Pusaran air menyebar dengan dahsyat, dan tiba-tiba, air yang mengalir menjadi jauh lebih tipis, seolah-olah menjadi transparan. Tirai air transparan, yang semula menyebar dengan kasar, digabungkan menjadi bola air raksasa, yang berputar, bola air setengah transparan dan memiliki cahaya aneh, bersinar di dalamnya. Sejumlah kecil potongan emas berwarna gelap, yang hancur, dan larut di dalamnya juga, karena mereka jelas belum bergabung. Perluas, gabungkan, perintah Lu Feng. Perluas lagi, gabungkan lagi, begitulah perintah Lu Feng di alam sadarnya. Kekuatan spiritual dalam bentuk air yang mengalir, seperti hati. Ia berkontraksi dan meluas berulang-ulang, seolah-olah ia memiliki kehidupannya sendiri. Dalam ritme khusus ini, pecahan emas berwarna gelap hancur perlahan-lahan, menyebabkan aliran air menjadi lebih kuat. Gabungkan, bola air transparan. Langkah ke-80 akhirnya telah selesai, ucap Lu Feng di alam kesadarannya. Aku bisa memulai langkah ke-81 sekarang, dan itu adalah langkah terakhir. Gumam Luo Feng agak bersemangat. Langkah ke-81 ini adalah langkah paling penting dan paling sulit di antara semua latihan, 81 latihan penguatan roh. Di alam kesadaran Luo Feng, bola air raksasa yang benar-benar transparan terus diputar, seolah-olah itu adalah planet yang berputar. Tidak ada kabut yang memancar, dan ukuran bola air tidak berubah sama sekali. Dan kemudian, setelah itu Luo Feng mulai mengendalikannya. Di alam kesadarannya yang tak terbatas, bola transparan air raksasa yang melayang-layang, mulai bergemuruh dari intinya. Kekuatan spiritual dalam bentuk kabut, terpancar keluar, dan akhirnya menyebar ke seluruh bola air transparan, 10 bagian kabut spiritual, 20 bagian kabut spiritual, 30 bagian, secara bertahap, seluruh bola air yang transparan ditutupi oleh kabut spiritual. Waktu berlalu dengan perlahan,
di bawah kendali Luo Feng yang sangat halus dan teliti, bola air transparan terus berubah sedikit. Kabut yang mengelilingi permukaannya menjadi semakin kuat, dan bahkan membentuk bola kabut raksasa. Kamu bahkan tidak bisa melihat bola air di dalam bola kabut. Setelah berapa lama keadaannya, bola kabut raksasa super itu 100 kali lebih besar dari bola air. Masih belum terpisah, sekarang waktunya, ucap Lu Feng. Kemudian Luo Feng meraung di dalam hatinya. Dan ketika itu bola kabut raksasa super di alam kesadaran yang tak terbatas meluas dalam sekejap. Seolah-olah sebuah bintang yang meledak, bola kabut raksasa langsung meledak. Tepat ketika meledak, semuanya menyebar ke setiap lokasi di seluruh bidang kesadaran. Tepat setelah itu, daya isap yang sangat kuat muncul pada pusat alam kesadaran Lu Feng. Kemudian setelah itu, sejumlah besar kabut dan air, seolah-olah jatuh ke dalam lubang hitam, dengan dahsyatnya berkumpul di titik pusat. Kemudian seluruh alam kesadaran bergetar, tiba-tiba semuanya menjadi kosong. Semua kabut dan air benar-benar menghilang. Di alam kesadaran yang luas dan tidak terbatas tersebut, saat ini hanya tersisa sebuah titik cahaya, yang berada di pusat di tengah-tengah, seolah-olah hanya ada satu planet saja, di alam semesta yang luas dan tak terbatas ini. Di permukaan planet ini ada lapisan cahaya, seolah-olah itu adalah bola cahaya. Kemudian saat ini, hanya ada satu bola cahaya, yaitu pada inti alam kesadaran. Ini adalah bola cahaya yang indah, dan melayang di udara. Selain lapisan cahaya pada permukaannya, esensi bola cahaya ini adalah sejumlah besar kristal transparan, berbentuk piramida. Kristal transparan padat, yang berkumpul bersama untuk menjadi planet, gelombang tak berbentuk, namun aneh, terus menyebar dari bola cahaya ini. Di alam kesadarannya, hanya bola cahaya ini yang terus berputar. Energi tak berbentuk menyebar darinya, mengisi seluruh tubuh Luo Feng, dan kemudian menyebar keluar tubuhnya. Aku berhasil, gumam Luo Feng dengan gembira. Ini adalah level penjelajah bintang, ucap Luo Feng kembali seraya sedikit tersenyum. Bola cahaya ini adalah inti dari pejuang tingkat penjelajah bintang. Dengan pemikiran dari Luo Feng, bagian halus dari kekuatan spiritual segera menyebar dari bola cahaya, menutupi seluruh tubuhnya. Dan di dalam jet otomatis. Pada saat kekuatan spiritual tingkat penjelajah Luo Feng memaksa menyebar ke seluruh tubuhnya yang awalnya tenang pun, mulai berubah secara dramatis. Tulang sumsum, arteri, otot, tendon, kulit, dan lain-lain dari keseluruhan tubuhnya, mulai mengalami transformasi yang luar biasa. Gen bawaan tubuhnya juga, mulai dengan cepat membongkar, dan memasang kembali. Dan transformasi ini, jauh lebih besar daripada perubahan apapun. Di saat itu di reruntuhan arkeologis ke-9, orang botak mengatakan bahwa naik dari tingkat siswa ke tingkat penjelajah bintang, adalah transisi bentuk kehidupan. Setelah mencapai tingkat penjelajah bintang, kamu tidak perlu alat lagi ketika terbang di udara. Hanya setelah mencapai tingkat penjelajah bintang, petarung berhak untuk disebut pejuang genetika dan master spiritual. Hanya dengan mencapai tingkat penjelajah bintang, kamu dapat berkeliaran di alam semesta, dan memiliki hak untuk terbang tanpa perlu alat atau benda sebagai bantuan. Tanpa mencapai level ini, kamu tidak akan memiliki kemampuan untuk berkeliaran di alam semesta. Perasaan ini sangat indah, gumam Lu Feng dalam hatinya. Setelah kekuatan spiritualnya yang berubah, dan memicu transformasi di tubuhnya, Luo Feng merasa, seperti dia belum pernah sekagum ini sebelumnya. Dia merasakan tubuhnya adalah makhluk raksasa yang telah mencapai batasnya, dan tidak dapat tumbuh lagi, dan esensi dari otot, tulang, dan organnya telah berubah. Seorang pejuang tingkat siswa, dari tingkat 1 tingkat siswa atau prajurit tingkat pemula, ke tingkat 9 tingkat siswa atau dewa perang tingkat lanjut, menjadi lebih kuat dengan membangun gen yang sudah ada. Setelah pada tingkat dewa perang tingkat lanjut, batas telah tercapai. Jika kamu tidak melewati batas itu, kamu belum bisa menjadi lebih kuat. Dan saat ini Lu Feng telah melewatinya. Aku telah melangkah ke ranah bentuk kehidupan yang lebih besar, penjelajah bintang tingkat 1, dan secara bertahap akan tumbuh sampai tingkat bintang 9 tingkat penjelajah, gumam Lu Feng penuh semangat. Kemudian pada saat waktu larut tengah malam, banyak keluarga sudah tertidur di sektor Mingyue. Pintu jet otomatis yang diparkir di halaman perlahan-lahan terbuka. Kemudian terdengar suara mendesing dari pesawat jet tempur tersebut. Sebuah manusia meloncat ke atas langit, dan kemudian melayang sekitar 300 meter di atas tanah. Jubah hitamnya bergoyang tertiup angin.
Dia tidak berdiri di atas benda apapun. Ini adalah level penjelajah bintang, gumam Lu Feng. Luo Feng memandang kota di bawahnya, sementara dia fokus pada bola cahaya di alam kesadarannya. Dia akhirnya menyadari, kekuatan sejati level penjelajah bintang. Bola cahaya, itu, bukan hanya inti dari kekuatan spiritualnya, tetapi memiliki jenis kekuatan misterius. Kamu bisa mengatakan itu adalah miniatur planet. Ia berputar dan memiliki medan magnetnya sendiri. Karena planet mini ini di alam kesadarannya, Luo Feng tidak perlu lagi bernapas. Dan Luo Feng bahkan dapat mengendalikan medan magnet di sekitarnya, sesuai dengan keinginannya sendiri. Jika dia bisa menghapus gravitasi bumi, maka secara alami, dia bisa melayang di udara tanpa perlu bernafas. Jika dia mengubah medan magnet di sekitarnya, dia dapat dengan cepat terbang ke depan. Dengan kata lain, setiap pejuang tingkat penjelajah bintang, memiliki planet miniatur sendiri. Mereka adalah penguasa planet miniatur ini. Menurut kehendak pejuang level penjelajah bintang, mereka dapat mengubah kekuatan dan arah medan magnet mereka. Dengan cara ini, mereka secara alami dapat terbang sesuka hati. Namun, ada batas seberapa kuat medan magnet planet miniatur mereka, sehingga ada batas kecepatan terbang pejuang tingkat penjelajah bintang. Tidak heran dikatakan bahwa beralih dari tingkat siswa ke tingkat penjelajah adalah transisi dalam kehidupan itu sendiri. Tidak ada keraguan tentang itu. Level penjelajah bintang memiliki miniatur planet mereka sendiri, yang dapat berputar dengan sendirinya, dan memiliki medan magnetnya sendiri. Mungkin, planet miniatur ini masih lemah, tetapi seiring pertumbuhan miniatur planet ini, ia akan secara alami membantu pemiliknya, yaitu pejuang level penjelajah bintang, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Hanya pejuang yang kuat, dengan planet miniatur mereka sendiri, yang dapat dihitung sebagai orang-orang nyata di alam semesta, pikir Luo Feng pada dirinya sendiri dengan takjub. Pada saat malam yang semakin gelap, Luo Feng melayang di atas kota, dengan kedua tangannya terentang ke depan. Kekuatan spiritual yang digabungkan menjadi planet kristal kecil, pikiranku sedikit menguat, karena betapa padatnya planet ini. Luo Feng sangat senang. Seseorang dengan tubuh dan pikiran yang lemah, bisa pingsan kapan saja, sementara seseorang dengan tubuh yang kuat, akan dapat tetap terjaga. Dan setelah kekuatan spiritualnya, yang dulu ada dalam bentuk sungai yang mengalir, saat ini sudah dilatih, menjadi planet miniatur. Pikiran Luo Feng sedikit menguat. Namun, peluang seperti ini sangat jarang. Transformasi dalam kehidupan, terjadi ketika seseorang beralih, dari tingkat siswa tingkat 9, ke tingkat penjelajah bintang, tingkat bintang penjelajah tingkat 9, ke tingkat alam semesta. Hanya transformasi seperti ini, adalah transformasi dalam kehidupan diri. Hanya transformasi seperti inilah, yang dapat memperkuat pikiran. Selain kasus-kasus seperti ini, kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk memperkuat pikiran kamu. Luo Feng mulai berpikir, jika kekuatan terbangnya digabungkan dengan pesawat ulang-alik melonjak. Kemudian 365 bilah pisau yang menempel pada seragam hitamnya, dengan cepat terbang keluar, dan berkumpul di pesawat ulang-alik yang melonjak, yang saat itu muncul di bawah kaki Luo Feng. Aku akan membentuk medan magnet di sekitar tubuh aku. Dan tambahkan kekuatan spiritualku untuk kekuatan pendorong. Dan aku juga akan menginjak pesawat ulang-alik yang melonjak. Aku ingin tahu, berapa tingkat kecepatan terbangku, akan ke atas langit di atas kota yang Zhou. Luo Feng, yang seperti roh di malam hari, langsung meninggalkan posisi terakhirnya, seolah-olah teleportasi, dan langsung menghilang dari posisi aslinya. Ini adalah pertama kalinya, Luo Feng tidak dibatasi oleh gravitasi bumi. Perasaan bisa terbang namun dia sangat merasa cukup bagus. Selanjutnya, beralih ke hutan belantara, Luo Feng melayang di udara, dan kemudian menundukkan kepalanya, dan dia melihat komputer mini kuantumnya. Untungnya aku memiliki komputer mini kuantum ini, aku akan menguji kecepatan aku, ucap Luo Feng dalam hati. Komputer mini kuantum adalah kebutuhan bagi anggota planet Yunmo. Kemampuannya jauh melampaui jam tangan komunikasi taktis yang ada di bumi. Komputer mini kuantum mampu mengevaluasi kekuatan dasar para pejuang, dari tingkat siswa, hingga tingkat alam semesta, dan juga dapat memindai lingkungan, dalam radius tertentu, menguji kecepatan, menguji kekuatan serangan, dan lain-lainnya. Aku akan menguji semua kecepatan terbang aku, di bawah kondisi yang berbeda saat ini. Ucap Luo Feng. Luo Feng, yang mengenakan pakaian hitam,
Terbang melintasi langit seperti kilat berulang kali, kecepatannya berbeda setiap kali. Hanya dalam beberapa saat, ia menyelesaikan semua pengujiannya. Dalam situasi pertama, ia tidak membentuk medan magnet, dan tidak menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, dia hanya menggunakan kekuatan spiritualnya, dan kecepatan terbangnya mencapai 912 meter per detik. Dalam situasi kedua, ia tidak menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, tetapi membentuk medan magnet, dan menggunakan kekuatan spiritualnya, karena sebagian besar master spiritual melakukan ini, dan kecepatan Luo Feng mencapai 1223 meter per detik. Dalam situasi ketiga, yang merupakan yang terbaik dari Luo Feng, ia membiarkan segalanya meningkat, menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, dan membentuk medan magnet, dan menggunakan kekuatan spiritual, maka kecepatannya mencapai 2412 meter per detik. Perbedaan antara menggunakan, dan tidak menggunakan pesawat ulang-alik yang melonjak, benar-benar berbeda. Luo Feng sendiri dikejutkan oleh angka-angka tersebut. Seorang penjelajah bintang tingkat 1, rata-rata memiliki kecepatan sekitar 1200 meter per detik. Dengan pesawat ulang-alik yang melonjak, kecepatan aku mampu mencapai 2400 meter per detik. Kecepatan aku benar-benar berlipat ganda, gumam Lu Feng dalam hati. Luo Feng dapat merasakan dengan jelas, bahwa semakin cepat kamu terbang, semakin banyak hambatan yang akan dilalui. Jadi akan sangat sulit untuk meningkatkan kecepatan kamu, mulai dari 1200 meter per detik. Dan bahkan tidak akan kepikiran, untuk menggandakan kecepatan kamu. Bahkan level penjelajah bintang tahap 4, atau bahkan level penjelajah bintang tahap 5, tidak akan dapat mencapai tingkat kecepatan yang menakjubkan. Dari semua ini, kita bisa melihat kekuatan sebenarnya pesawat ulang-alik yang melonjak. Senjata spiritual, benar-benar sangat meningkatkan kekuatan master spiritual, ucap Luo Feng dengan kagum. Biarkan aku menguji kekuatan seranganku saat ini, gumam Lu Feng dalam hati. Kemudian dengan kekuatan pikirannya, salah satu bilah pisau dari pesawat ulang-alik yang melonjak, keluar dan, di bawah pengaruh kekuatan spiritual, langsung berubah menjadi cahaya yang melesat, dan dengan kejamnya, langsung menghantam sebuah pompa bensin tua, di jalan raya yang sudah hancur. Pompa bensin itu seperti tahu, seperti potongan bilah, langsung membuat lubang, dengan menembus gelombang kejut yang kuat meledak, menyebabkan sebagian besar pompa bensin hancur berantakan. Luo Feng menundukkan kepalanya dan memandangi layar komputer mini kuantumnya. Kekuatan serang, penjelajah bintang tingkat 128% atau master spiritual. Hasil ini membuat Luo Feng tersenyum. Ada pengantar di komputer kuantum mini. Total nilai tertinggi, dari kekuatan serangan, penjelajah bintang tingkat 1 adalah, 2 kali lipat dari, nilai terendah, dan kekuatan serangan terendah dari penjelajah bintang tingkat 1 plus master spiritual adalah, sekitar 1 juta kilogram, dan nilai tertinggi adalah 2 juta kilogram. Ini juga berarti bahwa serangan bilah pisau Luo Feng adalah sekitar 1,28 juta kilogram. Aku baru saja memasuki level penjelajah bintang tingkat 1 dan pisau terbangku sudah begitu kuat, tidak buruk, Luo Feng sendiri cukup puas. Menurut pengantar pada komputer kuantum mini, setelah melangkah ke tingkat penjelajah bintang, master spiritual dan pejuang genetik, sangat berbeda. Kekuatan pejuang genetik, berasal dari, kekuatan tubuh mereka, dan energi genetik. Setelah melangkah ke tingkat penjelajah, energi genetik mereka dapat dilepaskan, serangan genetik merek A dapat mencapai 1 juta kilogram, dan serangan fisik mereka dapat mencapai 1 juta kilogram juga. Jadi penjelajah bintang tingkat L1 atau petarung, memiliki jangkauan 2 juta kilogram sampai 4 juta kilogram. Sepertinya para pejuang lebih kuat, namun, perlu diingat, bahwa dalam hal penguat kemampuan pertempuran, akan baik bagi para pejuang, untuk memiliki penguat 4 atau 5. Dewa Guntur, saja, yang memiliki, penguat kemampuan bertarung tertinggi di bumi, hanya memiliki 7 penguat. Dan Luo Feng, setelah melangkah ke tingkat penjelajah bintang, penguat kemampuan pertempurannya sudah 16. Dan keuntungan dalam kecepatan terbang, lebih jauh lagi, master spiritual juga, melatih energi genetik mereka, karena pasti kamu membutuhkan tubuh yang kuat, untuk menahan kekuatan spiritual kamu. Sekarang, aku akan menguji kekuatan bentuk pertama, pesawat ulang-alik aku, yaitu bor gunung raksasa. Di malam yang gelap, cahaya keemasan lewat, yang menyebabkan serangkaian ledakan yang bergemuruh. Kekuatan serang, level penjelajah bintang tingkat 128% atau master spiritual,
Penguat kemampuan pertempuran 36, setelah membaca angka pada layar, Luo Feng merasa sangat hebat. Penguat kemampuan 36, Dewa Guntur hanya memiliki penguat kemampuan 7, dan tingkat penjelajah bintang lainnya di bumi hanya 14, yang merupakan perbedaan besar dari miliknya. Meskipun Luo Feng menggunakan 12 bagian dari kekuatan spiritualnya, yang setara dengan penguat kemampuan bertarung 12, untuk mengaktifkan latihan bor gunung raksasa tahap pertama, latihan gunung dapat melipat gandakan kekuatan spiritual yang Luo Feng gabungkan ke dalamnya. Jadi itu sebabnya, penguat kemampuan bertarung Luo Feng mencapai 36 yang mencengangkan. Menurut apa yang dikatakan orang botak, sebagian besar penjelajah bintang di bumi berada di tingkat penjelajah tingkat 1. Beberapa dari mereka berada di tingkat 2 wisatawan, dan ada 2 tingkat bintang tingkat 3 wisatawan, yaitu hanya Hong dan Dewa Guntur saja, yang saat ini lebih tinggi dari itu. Pejuang penjelajah bintang tingkat 2, mereka mungkin tidak jauh lebih kuat dari aku, dan kecepatan terbang aku, mungkin lebih cepat daripada mereka. Sekarang aku akan melihat, berapa banyak senjata kecil yang bisa aku kendalikan. Dengan transformasi kali ini, Luo Feng merasa pikirannya menjadi lebih kuat. Dia tidak tahu persis, seberapa kuat kekuatannya. Kemudian potongan pisau terbang, meninggalkan pesawat ulang-alik yang melonjak satu persatu, saat mereka mengitari Luo Feng dengan kecepatan maksimum mereka. Setiap bilah pisau memiliki kekuatan serangan maksimum Luo Feng. Satu bilah pisau, 2, 3 sampai dengan 16, 17, 18 pisau terbang. Aku tidak bisa mendapatkan kekuatan dari pisau ke-19, gumam Luo Feng. 18 buah pisau, senyum di wajah Luo Feng menjadi lebih cerah dan lebih cerah lagi. 18 pisau terbang, gumam Luo Feng. Bukankah itu berarti, aku bisa mulai melatih tahap kedua, dari bentuk pertama di buku panduan memandang langit. Gumam Luo Feng dalam hati. Bentuk utama pertama, dari pesawat ulang-alik melonjak, memiliki 3 tahap. Bentuk pertama mengharuskan seseorang, untuk dapat mengendalikan 12 senjata kecil untuk dilatih. Tahap kedua membutuhkan kontrol 18 senjata kecil. Tahap ketiga membutuhkan kontrol 24 senjata kecil, sangat sulit untuk memperkuat pikiran. Luo Feng harus mengandalkan transformasi penjelajah bintang untuk dapat memperkuat pikirannya. Suatu saat nanti, dia hanya bisa melatih satu langkah pada satu waktu. Kekuatan tahap pertama sudah begitu besar. Bagaimana dengan tahap kedua? Gumam Luo Feng. Bahkan jika itu juga 3 kali lipat daya, 18 dikalikan dengan 3, yang merupakan penguat dari 54, selain Hong dan Dewa Guntur, aku bisa mengalahkan semua orang, hanya dalam satu pukulan saja. Petik 2. Meningkatkan hitungan pisau lempar dari 16 menjadi 18, adalah hadiah ekstra dari melangkah ke level penjelajah bintang, dan hadiah ini memungkinkan Luo Feng, untuk langsung memulai tahap kedua, dari bentuk utama di buku panduan, Soaring Sky. Namun setelah dia benar-benar mulai berlatih, Luo Feng benar-benar merasakan itu terlalu sulit. Kembali ketika dia bisa mengendalikan 16 pisau lempar, persyaratan tahap pertama hanyalah 12 pisau lempar. Dan baru belajar yang membawanya beberapa jam dan puluhan ribu kegagalan. Kali ini, Luo Feng hampir tidak memenuhi persyaratan. Tanggal 2 Januari gagal, tanggal 3 Januari masih gagal, tanggal 4 Januari sekali lagi, kegagalan. Luo Feng akhirnya menyadari, kesulitan berlatih buku panduan Soaring Sky, namun, meskipun itu sulit, begitu dia berhasil, posisi Luo Feng sebagai pejuang ketiga paling kuat di bawah Hong dan Dewa Guntur, pasti ia dapatkan. Adapun sekarang, meskipun Luo Feng memiliki keyakinan, untuk mengalahkan ketua ketiga, dan keempat, dia akan kesulitan membunuh mereka dalam satu pukulan. Hanya saja kekuatannya sudah mendekati mereka. Dan pada akhirnya saatnya sudah tiba, yaitu tanggal 5 Januari hari peresmian Luo Feng menjadi penyelidik. Dan sebelumnya di suatu tempat, pada saat fajar di atas lautan mulai naik ke atas, sebuah jet tempur segitiga berwarna merah darah, dengan cepat terbang. Jet tempur ini memang unik, jet otomatis tingkat prasejarah Hong. Sementara itu di dalam jet, pimpinan, Hong, dan Dewa Guntur. Kakak Hong, kamu sebaiknya tidak memperebutkan bagian yang baik dari pulau berkabut bersamaku, kata Dewa Guntur. Bagian yang bagus. Jika kamu ingin berbicara tentang bagian-bagian yang bagus, bagaimana kalau kita menyingkirkan monster tingkat kaisar besar itu terlebih dahulu, ucap Hong sambil melirik Dewa Guntur dan kemudian mengambil secangkir
dan menghirup sedikit sambil menghela nafas. Monster tingkat Kaisar Agung ini adalah Kaisar Agung ketiga di bumi. Meskipun baru saja muncul, ia dapat bekerja dengan sempurna di darat, air, dan bawah tanah. Yah, ada kesulitan untuk dihadapi. Pulau berkabut ini pasti memiliki harta yang sangat besar. Dewa Guntur berkata dengan tidak puas, bahkan jika kita mengabaikan roh-roh alam itu, kamu menemukan anggur kontak awan di pulau berkabut ini. Menurut data yang telah kita baca, di reruntuhan arkeologi, awan kontak awan ini bahkan di alam semesta yang luas, adalah harta yang sangat langka. Dengan sulur kontak awan, kekuatan saudara Hong mungkin akan meningkat sedikit, ucap Dewa Guntur. Pohon anggur kontak awan masih tumbuh, sekarang ini mungkin dapat meningkatkan kekuatanku sekitar 50%, Hong yang berpakaian hitam mengeluarkan senyum langka. 50%, saudaraku Hong, kamu sudah tak terkalahkan di tingkat penjelajah bintang. Dengan 50% lagi, dan semakin banyak awan kontak awan tumbuh, semakin efektif jadinya. Dewa Guntur tidak bisa berkata-kata tetapi mengatakan, anggur kontak awan muncul di pulau berkabut, dan monster yang sangat kuat, yang belum pernah kita lihat sebelumnya, keluar dari tempat ini, pasti karena ada harta karun di pulau berkabut, yang menarik begitu banyak monster, ucap Dewa Guntur. Hong sedikit mengangguk. Dulu ketika Luo Feng menemukan pulau berkabut, ada sejumlah besar monster di danau sekitarnya. Saat itu, aku bingung, mengapa ada begitu banyak monster berkumpul di danau itu, namun, pikiranku semua tentang anggur kontak awan. Setelah aku mengambil anggur kontak awan, aku dengan cepat melihat melalui pulau berkabut. Namun, karena aku tidak menemukan apapun, lalu aku pergi, ucap Hong kembali. Sekarang aku melihatnya, tidak hanya ada bertonton monster tingkat pemimpin gerombolan di danau itu, Kaisar Agung muncul, ucap Hong sambil mengerutkan kening. Sepertinya itu memiliki bentuk seperti gurita, jadi itu jelas milik air atau bawah tanah. Biasanya, monster di tingkat Kaisar Agung harus memasuki lautan tanpa batas. Namun, monster ini tetap berada di bawah tanah, beberapa ribu meter di bawah pulau berkabut, ucap Hong kembali. Roh alam, anggur kontak awan, Kaisar Agung. Pulau berkabut ini memang istimewa, Hong melihat ke arah Dewa Guntur dan sedikit tersenyum. Namun, semua orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan harta di pulau berkabut. Jangan khawatir, aku tidak akan menemukan mereka bersama kamu. Tapi kamu juga tahu, bahwa hal-hal di tempat-tempat seperti reruntuhan arkeologi tidak dapat diperoleh hanya dengan kekuatan saja. Keberuntungan juga merupakan faktor yang utama, ucap Hong. Dewa Guntur sedikit tersenyum dan kemudian tertawa, setelah aku selesai berpartisipasi dalam upacara peresmian perwakilan Aula Jixian kamu, aku akan tinggal di pulau berkabut. Aku tidak percaya, kalau aku tidak akan bisa mendapatkan harta apapun, ucap Dewa Guntur. Bahkan jika kamu tetap tinggal di sana, aku akan ada di sana juga. Kita hanya harus melihat, siapa di antara kita lebih beruntung, Hong sedikit tersenyum. Serakah, ucap Dewa Petir dalam hati, mengucapkan satu kata. Dan cerita ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak sampai akhir video kali ini. Dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel. Semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.